Hello Technolovers! Kita tahu bersama meskipun Timur Leste dibebaskan oleh Indonesia alias diberikan kemerdekaannya, tetapi sejak lama memang Timur Leste ingin merdeka dari genggaman penjajah. Nah, ngomongin ini, apa kalian tidak penasaran dengan senjata apa kira-kira yang digunakan oleh Timur Leste ketika melawan penjajah khususnya Indonesia ketika itu? Nah, berikut akan kita ulas mengenai senjata yang digunakan tentara Timur Leste untuk mempertahankan negaranya, di mana sebagai negara baru, Timur Leste jelas tidak memiliki banyak perlengkapan militer. Kita tahu bahwa Timur Leste resmi menjadi sebuah negara pada tahun 2002. Berbeda dengan Indonesia yang dikenal sebagai negara militer terkuat di Asia Tenggara. Lalu, senjata apa yang digunakan tentara Timur Leste untuk melawan tentara Indonesia? Jim Della Giacomo merupakan seorang wakil direktur Forum Perdamaian dan Pencegahan Konflik di Dewan Penelitian Ilmu Sosial di New York, kemudian membongkar dan memaparkan senjata yang digunakan oleh Timur Leste. Dia menuliskan semua fakta yang dia ketahui dalam sebuah dokumen yang diposting di archive.lowy-institute.org pada tahun 2008 lalu. Hanya 5 tahun setelah Indonesia merdeka, jumlah senjata di Timur Leste sebenarnya lebih sedikit. Berikut daftar senjata Timur Leste yang dipakai untuk mempertahankan negaranya. Senjata rakitan. Diketahui Timur Leste sering menggunakan senjata tradisional atau senjata rakitan. Secara lokal, ini disebut dewan meskipun konstruksinya mungkin tidak akurat atau dapat diandalkan, namun tetap menimbulkan bahaya bagi target atau penggunanya. Pasalnya, alat tembak tunggal yang dibuat secara kasar ini menggunakan peluru senapan militer. Belakangan, senjata modern ditemukan di gudang pemerintah Timur Leste. Senjata-senjata modern ini diambil dari sisa pemberontak Timur Leste yang terlibat dalam penyerangan terhadap Presiden dan Perdana Menteri. Senapan mesin ringan Bipod. Yang mengejutkan di antara senjata yang ditemukan, mereka menemukan 4 senapan mesin ringan Bipod. Senapan mesin sedang atau SMS dalam terminologi modern adalah senapan mesin yang menggunakan amunisi kaliber besar dan diisi dengan sabuk amunisi. Senapan mesin jenis ini lebih tahan terhadap tembakan jangka panjang dibandingkan senapan mesin yang lebih ringan karena dilengkapi dengan laras yang lebih berat, sirip, kemampuan pergantian laras, dan pendingin udara. Namun senapan ini tetap dapat diangkat dan dibawa oleh infanteri dan ditembakkan dengan tripod. Meskipun sering dipasang pada kendaraan tempur mulai dari jeep, kendaraan pengintai, APC, dan IFV, hingga tank tempur berat dan helikopter angkut serbaguna khusus. Biasanya, senapan mesin rata-rata memiliki berat 7 hingga 20 kg. Senapan mesin ini mengisi area abu-abu antara senapan mesin berat dan senapan mesin ringan. Di zaman modern, senapan mesin jenis ini juga sering disebut senapan mesin serbaguna. Fitur yang harus ada pada senapan mesin ringan adalah kemampuan menembak yang lebih tinggi dibandingkan senapan otomatis dan dapat digunakan sebagai senjata pendukung infanteri dengan menggunakan tripod. Senapan mesin berat biasanya ditembakkan dari platform berat, sedangkan senapan mesin ringan dilengkapi dengan 2 kaki. Sedangkan senapan mesin sedang dapat digunakan pada keduanya. Diduga senapan mesin tersebut diselundupkan dari Indonesia. Peluncur granat M72. Lalu kabarnya ada juga peluncur granat M72 misterius yang digunakan Alfredo Reynado, namun belum ditemukan dari mana granat ini diperoleh oleh Timur Leste. Granat M72 sendiri memiliki badan berbentuk telur yang dilengkapi dengan kumparan fragmentasi internal yang terbuat dari kawat baja beralur. Granat ini memiliki berat total 230 gram atau 8,1 oz, daya ledak 60 gram atau 21 oz. Propelan menunda ledakan selama 4 detik. Setelah sendok dilepaskan, ledakan diban dalam menyebabkan ledakan. Bahan peledak utama menghasilkan 900 pecahan, masing-masing berbobot sekitar 103 mg. Badan bagian atas di sekitar ulir sekring diisi dengan 33 bantalan logam seberat 0,1 gram dan 22 bantalan lainnya terletak di tutup penutup bawah. Granat tersebut memiliki radius mematikan 9 meter atau 30 kaki. Radius luka 20 meter atau 66 kaki, namun di luar radius 20 meter, 66 kaki resiko cedera sangat rendah. Seorang prajurit yang tidak terlatih biasanya dapat melempar granat sejauh 30 meter atau 98 kaki.
sehingga aman digunakan sebagai granat ofensif maupun granat pertahanan. Senjata yang disita sebagian besar merupakan senjata rakitan, senapan angin, atau senjata tajam. Mengingat hal tersebut diperkirakan Timur Timur dapat dengan mudah mempersenjatai kembali jika ketegangan kembali muncul. Alasan mereka melakukan hal tersebut adalah karena senjata modern ada di tangan swasta. Dan ini bukan kali pertama ada pihak yang mencoba menimbun senjata di Timur Leste. Karena meski tidak memiliki salah satu tentara terkuat di dunia, negara ini tetap memiliki pengalaman dalam manajemen konflik. Saat ini kekuatan militer Timur Leste antara lain FFDTL atau Forecast de Defense de Timur Leste, yang misalnya menjaga kemampuan pertahanan negara. Angkatan Pertahanan Timur Leste ini merupakan angkatan bersenjata yang bertanggung jawab atas pertahanan dan melindungi Timur Leste. FFDTL didirikan pada bulan Februari 2001 dan terdiri dari 2 batalion infanteri Angkatan Darat, 1 unit kecil Angkatan Laut, dan beberapa unit pendukung. Peran utama FFDTL adalah melindungi Timur Leste dari ancaman asing. Ia juga mempunyai peran keamanan dalam negeri, yang kabarnya jadi tumpang tindih dengan peran Polisian Nasional de Timur Leste atau PNTL. Peran yang tumpang tindih ini menimbulkan ketegangan antara kedua belah pihak. Masalah FFDTL mencapai puncaknya pada tahun 2006, ketika hampir separuh tentara dipecat dan terjadi protes atas diskriminasi dan kondisi buruk. PHK ini turut menyebabkan keruntuhan FFDTL dan PNTL pada bulan Mei, dan memaksa pemerintah merekrut pasukan penjaga perdamaian asing untuk memulihkan keamanan. FFDTL saat ini sedang dibangun kembali dengan dukungan asing dan telah mengembangkan rencana pengembangan kekuatan jangka panjang. Selain itu, pemerintah Timur Leste telah memperluas peran FFDTL dari waktu ke waktu. Sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai misi baru, FFDTL ditugaskan untuk menangani krisis, mendukung pencegahan kerusuhan sipil, menanggapi krisis kemanusiaan, dan memfasilitasi kerjasama antara berbagai bagian pemerintahan. Jadi, itulah tadi beberapa senjata yang digunakan Timur Leste untuk berperang. Mirip-mirip Indonesia sih waktu melawan Jepang dan Belanda yang pakai senjata tradisional. Gimana menurut kalian Teknolovers? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa!